Moshi everybody and welcome back to my channel. Gemari mbak. Jadi kesempatan kali ini 18 Agustus gue itu naik di Gunung Perahu. Oke, sebelum lanjut ke video, boleh ya diminta dukungannya dengan cara subscribe. Untuk jalur yang gue pilih pada pendakian kali ini, gue memilih jalur itu via Wates. Jadi gue lewat Pasar Candi Roto itu ambil kanan dan jalurnya lumayan ekstrim. Pemandangan yang disuguhkan pun bagus sih, cuman jalannya aja yang ekstrim gitu. Dan bisa kalian lihat, gue tuh di jalan tuh dihadang oleh pohon yang tumbang gitu. Alhamdulillah dia nggak memakan korban, dia nggak menimpa siapapun. Cuman sempat menghentikan para pemotor atau para pengendara yang melewati jalan ini. Kadosnya sakit. Kajengnya lumayan. Satu, dua. Alhamdulillah, Bun. Monggo, Pak. Amit. Sekedar informasi, gue sama sekali nggak merekomendasikan bila mana kalian berangkat dengan goncengan. Gue nggak menyarankan lewat jalur ini, karena jalur yang tersaji itu curam terus sempit. Jadi kalau simpangan sama mobil aja, itu kita udah super duper kerepotan gitu. Sesampai ini di base camp, pemandangan yang terhampar atau yang terekam tuh kayak gini. Base campnya bagus, gede, mampu menampung ratusan orang. Fasilitas lengkap mulai dari kamar mandi, fasilitas ibadah ada. Terus orang yang di sini juga ramah-ramah dan itu loket registrasi. Selanjutnya kita ambil aja formulir untuk isi data diri. Kita isi lengkap, kapan tanggal naik, kapan tanggal turun, dan setelah itu tinggal kita kasihkan kepada pihak yang berwajib atau pihak base camp. Misi. Untuk surat izin memasuki kawasan konservasi atau SIMAKSI itu kita diwajibkan membayar dana sebesar 40.000. Jam 12:30 berangkat. Ini dari base camp. Kita lihat sampai pos 1 tuh berapa lama gitu, 10 sampai 15 menit kita jalan. Kayak kita udah memasuki batas kampung. Dan ini rumah terakhir. Nah, sekarang udah arah puncak. Dan kayak sih di depan udah area ladang. Mulai horor. Simpangan. Ye. Langitnya bagus banget. Jadi di jalan. Nah, sekarang kita udah memasuki beneran kawasan dari ladang warga. Untuk jalan yang sesempit ini harus dilewatin oleh pejalan kaki, orang-orang yang lagi manen atau mungkin mengurusi pertanian, bawa pupuk atau sebagainya. Dan yang paling ribet adalah kita simpangan sama ojek, antara yang turun antara yang naik. Jadi kalau misal ada yang turun, ada yang naik, ada yang panen, ada yang jalan, ada yang ngojek. Pak, ini bener-bener
bikin capek. Dari tadi minggir, jalan lagi, nepi, jalan lagi. Dan kayak ini ya, itu tuh, gimana tangan gue? Kayak di sono no, itu jalan yang harus kita tempuh. Gokil, mesin gak dinyalain dan gue mending jalan sih. Turun mbak. Jadi setelah tadi jalan 45 menit, gue nyampe di pos 1 dan istirahat lumayan lama, sekitar setengah 2 lewat, dan saatnya kita tempur. Jadi di Blumbang Kodok ini ada macam kubangan gitu, dan emang kedengeran suara kodok atau katak di atas pos 1. Nah itu posnya. Ini Blumbang atau kubangan gitu. Sebenarnya katak itu dominan di air, tapi kalau istilah orang Jawa, mau yang di air, mau yang daerah lembab, mau yang benar-benar di daerah kering, itu semua dipanggil kodok. Kayak baru aja ada penanaman. Semoga hidup, semoga lestari. Mungkin ini di pertengahan pos 1 sama pos 2, dan POV yang disuguhkan kayak gini. Pohon-pohon pinus gede. Terus ini berduduk. Dia siapa tapi kreatif juga sih. Kelihatan orang kampung. Akam sih ya. Jalannya aja enteng banget tuh. Jam 2:30 kita udah nyampe pos 2 Cemaran, 2100-an mdpl. Terus di sini tuh ada banyak tempat duduk gitu yang enak buat nyantai, buat istirahat. Cuman vibe itu kayak udah mau sore gitu, padahal masih 2:30. Semoga nggak mendung. Nah nanti itu jalani. Sejauh ini jalan masih didominasi akar-akar. Di pos 2 istirahat dulu lah sambil merokok Ria. Merokok Ria. Jadi niatan tuh berangkat 17, cuman kayaknya bakal rame banget. 16-17 bakal rame banget.
Jadi gue berangkat tuh tanggal 18 dan ternyata sepi banget. Tapi ya udah nggak apa-apa. Jalan yang tersaji sebelum pos 3 tuh anak tangga kayak gini. Burung hutan. Burung jalak. Tangan lo deket. Ketemu rombongan dari Depok. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Ateng. Mas Ateng. Kalau yang itu? Mas Andri. Andri. Kalau yang itu yang jauh? Yang jauh Mas siapa Mas? Rido. Rido. Jadi ini nemu kawan dan gue di ini. Ini gue bukan Marvel ya. Ini gue dikasih ini. Marvel. Setelah dongeng di pos 3 pun akhirnya gue memutuskan untuk jalan lagi dan mengisi air untuk perbekalan masak gue di atas. Istirahat sekitar 1 jam. Terus di pos air tadi tuh deket banget sama pos 3. Mungkin cuman 15 meter dari pos 3, kelihatan banget. Dipastiin bakal ditemuin itu keran. Jadi kalian gak perlu berat-berat bawa air dari bawah. Bawa air secukupnya buat minum di jalan. Terus di pos 3 kita isi penuh buat masak. Setelah pos 3 berjalan kurang lebih 20 menit atau setengah jam mungkin. Jalan yang tersuguhkan kayak gini cuy. Lempung campur pasir, tanah campur pasir, dan juga didominasi oleh batu. Dan kalian bisa lihat mulai diserang kabut. Kalian lihat, ini yang bikin siapa? Keren banget anak tangga nih. Bukit Rindu sama puncak. Jadi kalau yang tertera di peta, Sunrise Camp Bukit Rindu. Ini bisa untuk camping ground. Terus di Pelawangan sendiri juga ada camping ground. Mungkin gua akan ke Pelawangan. Dari sini estimasi Bukit Rindu Pelawangan 20 menit. 20 menit untuk dari titik Bukit Rindu sampai Pelawangan. Oke, kita ngecamp di Pelawangan. Via Iger Merana. Terus itu jadi simpangan antara base camp Wates dan Iger Merana tuh di sini. Jadi kalau yang dari Iger Merana tuh tembusnya di Bukit Rindu. Setelah Bukit Rindu lanjut. Nah, kita dituntun oleh burung jalak. Setelah tadi kita lumayan gersang pos 3 sampai Bukit Rindu. Ternyata setelah Bukit Rindu itu ada vegetasi baru dan rapet juga. Ini pohon cemara. Gua nggak tahu jenis pohon cemara apaan. Pelawangan
Petualangan. Tadi dari Bukit Rindu jam 4.28, sekarang jam 4.47. Iya bener, 20 menit. Dan sekarang saatnya nyari tempat gelar tenda. Tenda udah jadi dan saatnya recharge energi. Tenda gue di sini. Ini tembusan jalan Pelawangan, dan bisa kita lihat nggak ada orang sama sekali. Dan besok pagi insya Allah kita akan ke sana untuk menikmati sunrise. Semoga nggak ada babi. Jam 10 kebangun, kayak lapar lagi ya. Tadi cuman nyemil tapi ngantuk. Dan biar perut anget, biar bisa tidur nyenyak lagi, masak lagi. Ini ada yang mau gua kasih tahu sama kalian. Jadi itu karena sendirian, antisipasi aja gitu. Apakah akan ada babi? Dan alhamdulillah selama gue tidur dan lilir dikit atau kebangun dikit gitu, nggak kedengeran suara aneh sih. Tapi tadi antisipasi, jadi logistik tuh gue cantolin di atas pohon gitu. Jadi sekarang gue mau masak dulu. Jam 6 tepat, gue udah jalan. Tadi bangun setengah 6, masak, ibadah, dan kalian bisa lihat apa yang ada di sini. Keren banget, yakin. Sumbing Sindoro terpantau megah. Ada Embang, ada Merapi, Babu, Telomoyo, Andong, itu Lawung mungkin. Kalau yang itu, apakah itu Ungaran? Mungkin Ungaran. Kalau kalian lihat ya, itu tuh Bukit Rindu, daripada yang pertama dari Novia Wates. Nah terus kalau yang di sana tuh ada kelihatan rame-rame, itu sunrise camp dari Petak Banteng. Kalau yang ini nggak tahu. Cemoro Tunggal.
Ketinggian 2520 mdpl. Ini kalau dari Pelawangan kayak itu deh, nggak nyampe setengah jam udah nyampe, sekitaran setengah jam lah udah nyampe camp area Cemoro Tunggal. Puncak Joyo Dwipo 2558 mdpl. Oh ini via Kenjuran, dan di sini dipasang bendera merah putih. Atau mungkin karena lagi hari merdeka aja. Dan di situ ada teman-teman dari Cilacap. Mungkin kita pisahan di sini dulu. Hilmi, tak pamit sih. Langsung aku. Nek anu salah mong guyon ya. Oke, makasih. Fahmi, Wahid, Mas Haris. Pamit sih. Kosong-kosong ya, nek anu salah ya. Iya. Sebenarnya niatan tuh pengen balik aja gitu, karena udah dapet sunrise terus pemandangan bagus. Tapi kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak explore sampai ke puncak gitu. Jadi gue mutusin buat lanjut ke puncak atau top summit dari Gunung Prau. Setelah itu gue memutuskan untuk ke area sunrise camp dari Prau via Patek Banteng. Tanpa menunggu lama kita langsung menuju arah top summit dari Gunung Prau dan selamat datang di Telaga Wurung. Di sini ada sabana dan ini juga camp area dan puncak udah nggak jauh dari sini. Top summit dari Gunung Prau. Itu pelang summit ya. Pelang puncak. Terus di situ ada Gunung Andong. Terus di situ ada Bukit Sikunir, ada Puncak Seroja yang kemarin gua naik juga, dan ini kita di ketinggian 2590 mdpl. Terus ini gue temu rombongan baru ini, temen nemu dari Depok bersama siapa ini namanya Mas? Yang ini Ibrahim. Ibrahim Jakarta. sama Dari Depok. Ridwan dari Depok sama Ibrahim dari Jakarta. Mau promo IG nggak? IG boleh banget. Nah, IG Oke, boleh di follow di @apa? @Ibrahim Hanifah. Ibrahim Hanifah. Terus Dan gua di @ridwanms13. oh ya, dengar-dengar mereka punya TikTok nih, mereka konten kreator di TikTok nih. Apa channel TikToknya Bang Wane. Bang Wani? Ya. Ibrahim? Ibrahim Han. Ibrahim _Han. Oke, boleh di follow ya, biar mereka semangat konten termasuk. Halo Mas, masuk TV yo. Dadah. Dan dengan lambaian tangan dari mas-mas ini, mungkin ini adalah akhir video yang bisa gue suguhkan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kritik sarane, subscribe, terus kalau ada salah gue mohon maaf. Arigato very much and sayonara everybody.